Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini di TPI Wiyung. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan saat ini bersama-sama kami boleh mengikuti ibadah, khususnya ibadah di TPI Wiyung. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Biarlah dalam ibadah kami Engkau yang memimpin dari puji-pujian, perenungan firman Tuhan sampai pada akhirnya. Sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam ibadah kami pada kesempatan saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani Engkau baik dalam puji-pujian maupun Bapak Budianto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa yang daripada Tuhan boleh menyertai, dan juga untuk Saudara Yanto yang memainkan musik, biarlah semuanya boleh memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tak pernah dibiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Dia selalu ada. Meskipun kita jatuh, tetapi tidak dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang boleh menopang kehidupan setiap kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Segala penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh namun tak sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Nyatakan sekali lagi, sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya, sebab tangan Tuhan yang boleh menopang setiap anak-anaknya. Saatnya kita akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Kita mau angkat pujian kita, Ku hidup bagimu. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak
Tuhan akan dilayani oleh Bapak Budianto. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada malam hari ini, terkhusus buat saudara yang berada di TPI Wiyung. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara adalah dalam keadaan yang baik di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan ketetapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini segala peristiwa yang tidak mengenakan kami boleh terjadi, kami tahu Tuhan Kau punya maksud dan Kau punya tujuan. Untuk itu ajar kami mengerti maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tahu kebenaran firman Tuhan ini, dan mungkin banyak yang hafal juga. Kita akan sama-sama baca pada hitungan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Untuk firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, dengan ayat firman Tuhan ini saudara semua mengaminkannya. Sebab kita tahu bahwa rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangan yang terjadi adalah damai sejahtera. Untuk itu, kalau kita sama-sama tahu rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah semua itu mendatangkan damai sejahtera? Apakah semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita? Atau bukankah kita berpikir bahwa banyak rancangan yang kurang baik yang kita alami? Apakah Allah tetap baik atas kita? Apakah Allah tetap mempunyai kehendak yang sempurna atas kehidupan kita orang percaya? Untuk itu kita akan sama-sama belajar, sehingga kita sama-sama dimampukan mengerti bahwa memang rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-14 ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara setelah mengerti rancangan Allah itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, kita akan belajar apakah benar yang dinyatakan oleh rasulnya, Rasul Paulus dalam perikop ini, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati kita akan sama-sama belajar. Sungguhkah rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita orang percaya? Kalau saudara jawab iya, memang itu iya dan amin. Kalau saudara masih meragukan kebaikannya, ketetapannya,
hari ini. Semoga kita semakin belajar mengerti akan kasih-Nya yang begitu tak terhingga atas hidup kita. Kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara. Dibuka semuanya ya. Filipi 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-14 kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa sama-sama dengan saya baca secara bergantian. Saya yang keempat, saudara yang kelima, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Kebenaran yang sejati, Filipi 3 ayat yang keempat sampai yang ke-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tema kali ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Rancanganmu sungguh sempurna. Jadi Filipi 3 dinyatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang dengan jelas dia mau meneladani akan Tuhan yang dipercayai, yang sudah mati tersalib bagi dia, yang sudah mau menebus dosanya, yang begitu besar sehingga dia rindu dalam hidupnya benar-benar mau mengenal Dia yang mempunyai rancangan yang sempurna atas kehidupan kita, orang percaya. Kita mau fokuskan ke ayat yang 10, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat, semuanya boleh melihatnya, ayat emas kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia.
Apa yang dimaksud mengenal Dia? Apa yang dirindukan Rasul Paulus supaya bisa mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara? Dijelaskan di ayat yang 7 sampai yang ke-8, di mana dalam mengenal Dia, Paulus rela mengorbankan, rela diproses oleh Tuhan dari banyak hal yang dia dulunya anggap itu berguna, yang dulunya dia anggap itu kebanggaannya. Hari ini dia mau belajar dari Tuhan Yesus yang dari rupa Allah mau turun ke dunia menjadi yang paling hina dengan tujuan menebus dosa umat manusia. Rasul Paulus mau belajar untuk mengerti dan diproses untuk mengenal Dia. Ayat 7 dan 8 menjelaskan mengenai tujuan Paulus untuk mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 7 dan ke-8 dari Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi Rasul Paulus menganggap yang dulunya dia banyak sekali keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu, semuanya yang dia alami kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya memperoleh Kristus, supaya Rasul Paulus bisa dan dimampukan untuk boleh mengenal Dia lebih dalam. Sekali lagi, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang sempurna mesti tetap ada dalam proses. Yang dulunya dianggap kebanggaan, yang dulunya dianggap paling mulia, yang dulunya adalah kerinduan kita untuk dianggap orang jauh lebih, dalam tanda kutip, bisa dipercaya, hari ini karena mengenal Kristus semuanya dianggap sampah. Bagaimana mengenal Kristus sampai Rasul Paulus ngomong ini kuanggap sampah? Dia belajar dari tempat Yesus yang paling tinggi sebagai Allah turun ke dunia sebagai manusia. Tidak bawa atributnya, Bapak Ibu Saudara, tidak bawa keilahiannya. Dia benar-benar jadi manusia. Yang sungguh-sungguh rela meninggalkan kemahatinggiannya untuk menjadi yang paling hina. Inilah yang Rasul Paulus rindukan, supaya dia boleh mengenal Allah yang begitu luar biasa. Ada penundukan diri yang berharga Rasul Paulus kali ini mau dapatkan, yaitu mengenal Dia. Yang kedua, tetap pada ayat yang ke-10, setelah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Apa maksud daripada mengenal kuasa kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara? Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Di dalam Kristus ada kuasa yang sudah dinyatakan pada saat Dia menang atas dosa, pada saat Dia menang atas maut. Jadi Kristus benar-benar menang, Bapak Ibu Saudara. Saat terakhir Dia mengatakan, ke dalam tanganmu lah nyawaku kuserahkan. Pada saat itulah Yesus terpisah dengan Allah. Dan pada saat itulah
kasih dan kuasa Allah dinyatakan dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Dia menang atas dosa selama 3 hari. Dia menguasai alam maut dan dia bangkit buat Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk saya. Mengenal kuasa kebangkitannya jauh lebih mulia. Mengenal kuasa kebangkitannya, ada harapan bagi kita orang percaya bahwa kita juga akan nanti bersama-sama dengan Allah dibangkitkan dalam kekekalan. Jadi Kristus telah menang atas dosa. Kristus telah menang atas kuasa maut. Dengan tujuan apa dia harus menang? Satu tujuannya yang paling mulia. Tetap dia mau menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah. Dia tetap mau menjadi penghubung antara Allah dengan umat yang dikasihinya. Dengan karya yang begitu heran, menebus dosa seluruh umat manusia. Rela mati dan dia bangkit dengan kuasanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga menyatakan ayat yang ke-10, dan mengenal persekutuannya dalam penderitaannya. Nah, ini yang agak sulit kadang-kadang kita mengerti, persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa sulit? Karena selalu tidak sama dengan kita. Kenapa sulit? Karena kalau ikut Tuhan maunya yang seneng, maunya yang enak, maunya yang berkat. Tapi firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita jelas persekutuan dalam penderitaannya. Jadi bersekutu dengan penderitaan. Tuhan Yesus sudah ajarkan ini kepada Rasul Paulus, dan kali ini Rasul Paulus sudah merasakan penderitaannya. Apakah benar-benar hasil akhirnya menderita? Iya, secara manusia memang menderita Rasul Paulus. Secara badani menderita, secara jasmani dia menderita. Tapi percayalah, secara rohani yang jauh lebih mulia, dia bersukacita. Inilah iman kita. Dalam penderitaan, dalam persekutuan penderitaan, kita tetap bersukacita. Apakah mudah, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang mudah untuk mengikut Tuhan. Tidak ada satupun yang mudah, kata Tuhan. Hanya setelah kamu percaya, kamu mesti bertanggung jawab atas iman dan kepercayaanmu kepada Allah. Maka mengenal persekutuan dalam penderitaannya, ini dalam tanda kutip wajib, Bapak Ibu Saudara. Tuhan seringkali ajarkan pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri tidak mudah bagi kita. Pikul salib, sangkal diri sungguh-sungguh membuat kita ini terus bersandar kepadanya. Ajar Tuhan kami untuk belajar benar-benar mengerti akan apa yang Tuhan mau, akan rencangan-Mu yang sempurna itu dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh belajar akan penderitaan yang kami tahu mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Bukan tidak boleh senang, Bapak Ibu Saudara, bukan. Jadi ayat firman Tuhan ini yang Rasul Paulus katakan, ayo lebih dalam lagi mengenal persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus. Apa yang menjadi tujuan daripada ayat ini adalah untuk menggenapi kasih-Nya Allah kepada kita umat pilihan. Menggenapi kasih-Nya Allah. Dia sudah memberikan teladan, yaitu menderita di dalam dunia ini dengan satu tujuan. Dia fokus menyelesaikannya dengan satu tujuan. Dia mau memenangkannya untuk taat kepada Bapa. Dan yang keempat, coba kita akan lihat apa yang Rasul Paulus sampaikan. Setelah yang pertama,
yang kau kehendaki adalah mengenal Dia, yang kedua mengenal kuasa kebangkitannya, yang ketiga mengenal persekutuan dalam penderitaannya, dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tetap pada ayat yang ke-10, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang Rasul Paulus inginkan untuk rancangan Allah itu sempurna, dia mau serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Jadi Kristus sungguh menjadi teladan sampai akhir hidupnya. Apakah demikian Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ya, dia juga jadi teladan sampai akhir hidupnya. Jadi teladan sampai akhir hidupnya. Itulah kerinduan Allah kita kepada kita. Jadilah teladan sampai engkau mati. Jadilah engkau teladan sampai akhir. Bukan di tengah jalan atau permulaan kita sudah kalah. Tapi yang Tuhan inginkan, jadilah teladan. Jadilah serupa dengan aku, kata Tuhan Yesus, dalam kematian. Dalam kematian tidak serupa dengan dunia ini. Dalam kematian tidak sama dengan apa yang dunia ini ajarkan. Tapi terlebih benar-benar fokus untuk serupa, menjadi seperti yang Tuhan mau. Itulah teladan yang diberikan Yesus kepada Rasul Paulus. Hari ini kita belajar supaya kita juga meneladani akan apa yang Rasul Paulus nyatakan, akan apa yang Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan itu. Jadi rancangan Tuhan itu sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu benar-benar sempurna dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik itu baik menurut kita, baik itu kadang tidak baik menurut kita. Saya percaya rancangan Allah itu rancangan yang sempurna. Jadi apa yang kita boleh simpulkan ke dalam ayat firman Tuhan ini dari Filipi 3 ayat 4 sampai yang ke-14? Apa yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada kita? Yang pertama tentunya tetaplah rendah hati. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dari tempat yang tertinggi, dia mau di tempat yang paling rendah, yang paling hina. Walaupun kita tahu Allah itu Allah yang sungguh berharga. Ikutilah kerendahan hatinya. Yang kedua, dia tetap tidak kompromi dengan dosa. Dia tetap tidak berdosa. Dalam kematiannya pun, sampai akhir hidupnya pun di dunia, Allah tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak berdosa, hanya dia dijadikan berdosa. Yang ketiga, tetaplah menjadi orang percaya yang taat sampai akhir hidupmu. Sampai akhir hidupmu, walaupun di depan kita penderitaan, walaupun di depan kita juga sukacita, walaupun di depan kita ada kebahagiaan, tetaplah taat sampai akhir. Jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita supaya kita tetap taat sampai akhir hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tetaplah jadi teladan. Ini yang Rasul Paulus nyatakan, teladannya dia adalah Kristus. Dia ingin serupa dengan Kristus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya yakin dan percaya kita mau meneladani Kristus. Tapi sungguhkah dalam hidup kita meneladani Dia dalam kasih kita, dalam pelayanan kita? Jangan sampai Tuhan ngomong tidak, tapi rindulah terus menyatakan, engkau benar anakku yang setia. Engkau akan serupa dengan aku, sesuai yang ku mau, sesuai rancanganku yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dalam kasih kita, dalam pelayanan kita,
dalam pengiringan kita akan Tuhan sampai akhir hidup kita. Setialah. Itulah rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, juga bagi saya. Amin. Untuk firman Tuhan kita akan akhiri firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa rancangannya adalah sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar bahwa Rasul Paulus meneladani Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh dia mendapatkan Tuhan. Sungguh-sungguh Rasul Paulus rindu serupa dengan Tuhan. Rindu sampai akhir hidupnya. Mati pun untuk Tuhan. Untuk itu proses hidup kami Tuhan, supaya kami boleh meneladani Yesus dalam hidup kami. Kami sudah memperoleh hal yang terindah, yaitu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu mari pimpin kami Tuhan, supaya rancangan yang sempurna itu nyata atas kami. Rancangan damai sejahtera itu yang Kau nyatakan itu sungguh kami menikmatinya Tuhan. Walau dalam keadaan yang kurang baik sekalipun Tuhan, dalam penderitaan yang kami anggap, kami tahu itu mendatangkan kebahagiaan bagi kami, itu mendatangkan sukacita bagi kami semua Tuhan. Pimpin Tuhan jemaat TPI Wiyung Tuhan, yang boleh semakin setia kepada Tuhan, yang boleh semakin hidup mengenal Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan, berkati keluarganya, sehingga boleh jadi berkat dan berdampak untuk lingkungan sekitarnya. Tuhan memberkati dan berikan pertumbuhan Tuhan untuk semua juga hamba-hambamu yang boleh membantu Tuhan proses pertumbuhan daripada TPI Wiyung, juga jemaatmu Tuhan di TPI Wiyung. Tuhan memberkati, berkati hidup kami semuanya Tuhan, berkati pekerjaan kami. Kami percayakan hidup kami, karena kami tahu Allah adalah Allah yang mempunyai rancangan yang sempurna atas hidup kami, yang mendatangkan kebaikan bagi kami, yang bukan mendatangkan kecelakaan bagi kami. Kami tahu itu Tuhan, semuanya Kau akan nyatakan Tuhan, karena Kau rindu kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Demikian firman Tuhan sudah disampaikan oleh Bapak Budianto. Biarlah kita boleh teguhkan sekali lagi bagi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan keluarga, pekerjaan, nama Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk Jumat depan, TPI Wiyung masih melakukan ibadah secara online. Link akan kami share pada hari Jumat depan. Dan pada hari Minggu kita juga akan mengikuti ibadah di gereja. Dan kita boleh melihat tiap petunjuk protokol kesehatan yang sudah diberikan. Ketika kita dalam beribadah, kita boleh mengikutinya sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk ibadah Dharma Harapan pagi dan Dharma Harapan sore, Gateway Bromo Koblen, minggu ini akan mengambil subtema jemaat di Smyrna. Pagi hari akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem, dan pada sore hari akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Link akan kami share, Bapak Ibu boleh mengikutinya, baik mengikuti di gereja maupun mengikuti secara live streaming. Dan jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan juga melalui rekening-rekening bank yang sudah tertera dan juga melalui GoPay. Biar kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Demikian beberapa pengumuman yang sudah kami sampaikan. Biarlah kita boleh memperhatikan dan boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh diselenggarakan di gereja kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa penutup dan berkat, kami minta kesediaan Bapak Pendeta Menahem.
Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jemaat TPI Gereja Isa Al-Masih Surabaya di Wiyung, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan hari ini, malam hari ini, di mana kami boleh tetap terus diingatkan dan kami boleh tetap terus beribadah. Meski kami untuk sementara waktu harus beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Namun kerinduan kami ya Tuhan bahwa ke depan kami boleh kembali bersekutu, berkumpul bersama-sama di dalam ibadah-ibadah TPI Wiyung ini. Maka kami berdoa mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk kota kami Surabaya, bangsa negara kami Indonesia dan seluruh dunia. Agar wabah ini segera berakhir dan kami boleh kembali bersekutu bersama-sama di tempat-tempat, di rumah-rumah saudara-saudari seiman kami di dalam ibadah-ibadah TPI Wiyung ini. Kami memohon akan kemurahan-Mu juga untuk kami semua jika sebentar kami akan melanjutkan segenap aktivitas kami dan beberapa di antara kami akan beristirahat di malam hari ini. Jagai kami ya Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit dan mara bahaya. Terlebih lagi Tuhan, kami mohonkan pengharapan-Mu tetap terus ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini dan kami memohon berkat-Mu atas kami semua, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.